pada tahun 1918, Inggris berdiri sebagai salah satu pemenang Perang Dunia I. Mereka pulang membawa keyakinan bahwa perang sebesar itu tidak akan pernah terjadi lagi. Di setiap kota, monumen didirikan untuk mengenang War to End All Wars, dan rakyat percaya bahwa Eropa telah belajar dari tragedi 4 tahun yang menguras generasi mereka. Namun keyakinan itu justru melahirkan sebuah ilusi. Ilusi bahwa dunia akan aman dengan sendirinya dan setiap ancaman baru bisa diselesaikan lewat diplomasi. Selama 2 dekade berikutnya, Inggris tenggelam dalam berbagai masalah internal, pemulihan ekonomi yang berjalan lambat, meningkatnya pengangguran, serta pergulatan politik yang tak kunjung selesai. Dalam kondisi itu, perhatian bangsa ini lebih banyak tertuju pada upaya menata dirinya sendiri daripada memikirkan kemungkinan munculnya perang lain di benua Eropa. Ketika sebuah gerakan politik di Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler mulai menyuarakan balas dendam dan membangun kembali kekuatan militernya, sebagian besar pemimpin di London memilih untuk mengabaikannya. Mereka menganggapnya hanya sebagai gejolak politik sesaat dan memilih percaya bahwa pembangunan militer Jerman hanyalah kebutuhan domestik. Bahkan ketika wilayah pertama mulai dicaplok, sebagian pejabat tinggi di London masih berharap bahwa kompromi akan menyelesaikan semuanya. Inggris bukan tidak tahu, mereka hanya belum siap menerima kenyataan bahwa dunia yang mereka menangkan pada tahun 1918 sedang runtuh secara perlahan. Dan ketika akhirnya mereka mengerti bahwa ambisi Hitler tidak bisa dikendalikan, perjanjian internasional tidak lagi dihormati, dan perang berikutnya sudah di depan mata, negara itu terpaksa berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah kemenangan masa lalu justru membuat mereka lengah menghadapi ancaman masa depan? Perjalanan Inggris dalam Perang Dunia II bukan sekadar kisah tentang kemenangan atau ketahanan. Ini adalah kisah tentang penyangkalan, keterlambatan, keputusan pahit, serta bagaimana sebuah negara yang pernah berjuang menghentikan perang kini harus bersiap untuk melakukannya sekali lagi. Karena sebelum Inggris bisa bertahan dari Blitz, memenangkan pertempuran laut, atau memimpin D-Day, mereka harus menerima satu kenyataan. Dunia yang mereka kenal telah berubah, dan mereka tidak bisa lagi berpura-pura aman. Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Inggris keluar sebagai pemenang, namun kemenangan itu tidak membawa rasa aman. Justru sebaliknya, negara ini pulang dengan luka yang dalam. Hampir setiap kota memiliki daftar panjang nama-nama yang gugur. Banyak keluarga kehilangan anak, saudara, dan ayah. Secara sosial, Inggris berubah menjadi negara yang lelah dengan peperangan. Sebuah negara yang berharap perang besar telah benar-benar berakhir untuk selamanya. Namun euforia kemenangan itu tidak bertahan lama. Tahun-tahun awal pasca perang dipenuhi gesekan ekonomi. Industri yang dulu menopang perang tiba-tiba merosot. Banyak veteran kembali tanpa pekerjaan, sementara harga-harga kebutuhan naik di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pemerintah terpaksa memangkas anggaran militer dan layanan publik untuk menjaga keuangan negara tetap hidup. Penghematan ini membuat Inggris memasuki dekade 1920-an dalam posisi yang rapuh, baik secara militer maupun ekonomi. Di saat yang sama, tatanan global yang dibangun setelah Perang Dunia I juga tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Liga Bangsa-Bangsa yang diharapkan menjadi penjaga perdamaian dunia ternyata tidak memiliki kekuatan nyata untuk menegakkan keputusannya. Inggris menyadari hal itu, tetapi juga tidak mampu berperan sebagai polisi dunia. Negara ini masih sibuk memulihkan diri dan terlalu lelah untuk menghadapi tantangan besar di luar negeri. Sejarawan Alan John Percival Taylor dalam bukunya The Origins of the Second World War menjelaskan bagaimana Inggris memasuki era antar perang dengan campuran kelelahan, rasa bersalah atas Versailles, dan keinginan yang sangat mendalam untuk menghindari perang baru. Kombinasi itulah yang membuat para pemimpin Inggris cenderung meremehkan ancaman-ancaman baru yang muncul di Eropa, terutama yang berasal dari Jerman.
Masalah menjadi semakin kompleks ketika depresi besar melanda dunia pada tahun 1929. Inggris dengan industrinya yang sudah melemah sejak awal dekade kembali terpuruk ke dalam jurang krisis. Pengangguran melonjak di wilayah-wilayah industri seperti Wales dan Skotlandia. Demonstrasi dan ketidakpuasan publik meningkat. Fokus pemerintah sepenuhnya tertuju pada bagaimana menjaga negara tetap berjalan, bukan pada munculnya perwira bernama Adolf Hitler yang mulai menyampaikan pidato-pidato provokatif di Jerman. Inilah yang kemudian disebut banyak sejarawan sebagai politik penghindaran. Inggris tidak sepenuhnya buta terhadap ancaman Jerman. Mereka melihat bagaimana partai Nazi tumbuh, bagaimana retorika kebencian menyebar, dan bagaimana Jerman perlahan mulai menolak ketentuan perjanjian Versailles. Tetapi bagi para pemimpin Inggris, ancaman itu terasa jauh dan abstrak dibandingkan tekanan ekonomi di dalam negeri. Mereka lebih memilih percaya bahwa diplomasi dan kompromi masih bisa mencegah perang lain. Pada awal dekade 1930-an, ketika Hitler akhirnya berkuasa, Inggris masih memandang situasi tersebut sebagai perkembangan politik domestik Jerman, bukan langkah awal menuju konflik besar. Tetapi perlahan tanda-tanda ancaman mulai terasa semakin jelas, dan Inggris tidak bisa lagi berpura-pura bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya. Dan dari sinilah perjalanan Inggris menuju Perang Dunia II benar-benar dimulai. Bukan dari medan perang, tetapi dari rasa lelah dan keraguan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Pada Maret tahun 1936, Jerman mengambil langkah pertama yang benar-benar menguji batas kesabaran Inggris, remiliterisasi Rhineland. Berdasarkan perjanjian Versailles, wilayah itu seharusnya bebas dari pasukan Jerman. Namun Hitler dengan berani mengirim tentaranya masuk, menantang tatanan pasca perang secara terbuka. Yang mengejutkan, Inggris tidak merespons dengan sikap tegas, sebagian karena mereka masih percaya bahwa Jerman hanya ingin memulihkan harga diri, dan sebagian lagi karena Inggris sendiri belum siap menghadapi konflik baru. Keputusan untuk membiarkan langkah itu berlalu tanpa konsekuensi menjadi titik awal dari serangkaian kesalahan perhitungan yang lebih besar. 2 tahun kemudian, krisis yang jauh lebih serius muncul, Cekoslovakia. Negara kecil itu memiliki benteng pertahanan kuat dan sekutu formal Prancis. Tetapi Hitler mengklaim wilayah Sudetenland yang dihuni minoritas etnis Jerman. Inggris yang masih diliputi ketakutan menghadapi perang mencoba jalan diplomasi. Perdana Menteri saat itu, Neville Chamberlain, melakukan perjalanan panjang ke Jerman demi mencegah konflik terbuka. Pertemuan itu berujung pada perjanjian Munich tahun 1938, di mana Inggris dan Prancis menyetujui penyerahan Sudetenland kepada Jerman. Perjanjian Munich kemudian dikenang sebagai simbol kebijakan appeasement, kebijakan yang mencoba menenangkan agresor dengan harapan ia tidak akan melangkah lebih jauh. Dalam buku The Gathering Storm karya Winston Churchill dijelaskan bagaimana keputusan ini bukan hanya pengorbanan satu negara kecil, tetapi juga sinyal kelemahan yang memberi Hitler keyakinan bahwa Inggris tidak akan melawan apapun langkah berikutnya. Barulah setelah Hitler melanggar perjanjian Munich dan menguasai seluruh Cekoslovakia pada Maret tahun 1939, banyak pemimpin Inggris mulai memahami bahwa diplomasi tidak lagi cukup. Hitler bukan sekadar ingin memperbaiki kondisi Jerman, melainkan ingin memperluas kekuasaan tanpa batas. Ketakutan lama terhadap konflik mulai berubah menjadi kesadaran bahwa perang tidak bisa dihindari. Inggris pun mulai melakukan rearmament secara besar-besaran. Angkatan udara kerajaan mendapatkan pesawat-pesawat baru seperti Spitfire dan Hurricane. Jaringan radar mulai dibangun di sepanjang pantai selatan dan angkatan laut memperbarui kapal-kapal perang mereka. Namun semua persiapan ini dilakukan dengan waktu yang sangat terbatas. Ketika Inggris baru mulai mempersiapkan diri, Jerman sudah jauh lebih maju dan bertindak lebih agresif. Puncaknya terjadi pada 1 September tahun 1939 ketika Hitler menyerbu Polandia.
Kali ini Inggris tidak lagi ragu. Setelah memberi ultimatum yang tidak dihiraukan Jerman, pemerintah Inggris menyatakan perang pada 3 September tahun 1939. Radio London mengumumkannya dengan suara berat dan menegaskan kenyataan pahit. Inggris kembali berada dalam perang besar hanya 20 tahun setelah perang sebelumnya berakhir. Inggris akhirnya memilih untuk melawan, tetapi mereka memasuki perang dengan kekuatan yang belum sepenuhnya siap. Dan ketika perang resmi dimulai, tidak ada yang menyangka bahwa bulan-bulan pertamanya justru akan terasa sunyi, aneh, dan penuh ketidakpastian. Ketika Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada September tahun 1939, banyak warga membayangkan bahwa serangan besar akan segera terjadi. Namun yang muncul justru periode yang membingungkan. Periode yang kemudian dikenal sebagai Phony War atau Perang Palsu. Di front barat, pasukan Inggris dan Prancis berbaris dalam pertahanan statis, tetapi hampir tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Surat kabar mulai mempertanyakan apakah perang ini benar-benar akan sebesar yang dibayangkan. Sementara sebagian warga merasa lega, bahkan mulai berharap bahwa Perang Dunia Kedua mungkin akan berlangsung lebih tenang dibandingkan perang sebelumnya. Namun kesunyian ini menipu. Di balik garis pertahanan statis sekutu, Jerman sedang mempersiapkan strategi baru yang jauh lebih cepat dan mematikan. Inggris dan Prancis masih terpaku pada pola Perang Dunia I, perang parit, perang posisi, dan keyakinan bahwa pertahanan yang kuat cukup untuk menahan musuh. Mereka meremehkan kecepatan dan fleksibilitas taktik Blitzkrieg yang sedang dikembangkan Jerman. Situasi semakin memburuk ketika Jerman menginvasi Denmark dan Norwegia pada April 1940. Serangan itu menunjukkan bahwa Jerman mampu bergerak dengan presisi dan keberanian yang tidak terbayangkan oleh perencana militer Inggris. Upaya Inggris merebut kembali pelabuhan Narvik berakhir dengan kekalahan dan penarikan diri. Operasi itu bukan hanya kegagalan militer, tetapi juga pukulan politik yang meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Inggris. Pada Mei tahun 1940, badai yang sesungguhnya akhirnya tiba. Tanpa banyak peringatan, Jerman menyerbu Belanda, Belgia, dan kemudian Prancis. Blitzkrieg bergerak begitu cepat hingga banyak unit sekutu terjebak sebelum sempat menyesuaikan strategi. Pasukan tank Jerman menembus pertahanan Ardennes yang selama ini dianggap mustahil dilalui. Dalam hitungan minggu, pertahanan Prancis yang selama bertahun-tahun dipuji sebagai salah satu yang terkuat di Eropa runtuh satu persatu. Bagi Inggris, prioritas utama berubah menjadi satu hal, menyelamatkan sebanyak mungkin pasukan. Ketika pasukan Inggris dan sebagian besar unit Prancis terjepit di pesisir Dunkirk, operasi penyelamatan besar-besaran diluncurkan. Ribuan kapal, mulai dari kapal perang besar hingga kapal nelayan kecil bergerak menyeberangi Selat Inggris. Dalam operasi yang dramatis dan melelahkan itu, sekitar 338.000 tentara berhasil dievakuasi. Namun keberhasilan ini harus dibayar mahal. Inggris kehilangan sebagian besar peralatan militernya, tank, truk, artileri, dan amunisi. Mereka memang berhasil menyelamatkan nyawa prajuritnya, tetapi kehilangan kekuatan tempurnya. Dan di balik semua itu, kenyataan pahit mulai terlihat jelas. Prancis tidak mungkin bertahan lebih lama. Ketika Prancis akhirnya jatuh pada Juni tahun 1940, Inggris berdiri sendirian menghadapi kekuatan Jerman yang tampak tak terhentikan. Evakuasi Dunkirk memang berhasil menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran total, tetapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan tepat pada saat paling genting inilah, Inggris mendapatkan seorang pemimpin baru yang akan mengubah arah sejarah. Kekalahan di Norwegia dan kejatuhan Prancis telah mengguncang politik Inggris hingga ke akarnya. Kepercayaan terhadap Perdana Menteri Neville Chamberlain runtuh dalam hitungan hari. Di parlemen, kritik datang bukan hanya dari oposisi, tetapi juga dari anggota partainya sendiri.
Inggris membutuhkan pemimpin yang mampu menghadapi ancaman terbesar dalam sejarah modern, dan pada 10 Mei 1940, Winston Churchill ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Churchill bukanlah sosok yang sempurna. Ia memiliki sejarah politik yang rumit dan reputasi yang sering dipertanyakan. Namun pada momen krisis itu, Inggris membutuhkan seseorang pemimpin yang mampu berbicara jujur tentang ancaman yang mereka hadapi, sekaligus menyalakan kembali harapan bangsa. Churchill melakukan keduanya. Melalui pidato-pidatonya yang tenang, tegas, dan penuh keyakinan, ia memberi arah dan keteguhan moral bagi bangsa. Ia tidak menjanjikan kemenangan cepat. Yang ia tawarkan hanyalah darah, jerih payah, air mata, dan keringat. Tetapi justru kejujuran itulah yang membangkitkan tekad jutaan rakyat Inggris untuk bertahan. Sementara itu, ancaman dari Jerman semakin nyata. Setelah Prancis jatuh, Hitler memerintahkan persiapan Operasi Sea Lion, sebuah rencana invasi langsung ke tanah Inggris. Untuk pertama kalinya sejak era Napoleon, Inggris menghadapi kemungkinan diserbu musuh dari seberang Selat Inggris. Tentara reguler Inggris yang tersisa, yang sebagian besar kehilangan perlengkapan di Dunkirk, jelas tidak cukup untuk menghadapi invasi besar. Maka, ribuan warga sipil bergabung dalam Home Guard, pasukan pertahanan lokal yang dilatih seadanya namun memiliki tekad yang kuat. Pemandangan pria tua membawa senapan usang atau bahkan alat pertanian sebagai senjata darurat bukan hal yang asing pada masa itu. London dan kota-kota pesisir berubah menjadi benteng darurat, kantong pasir memenuhi jalan, jaring anti pesawat dipasang, dan ribuan keluarga membangun tempat perlindungan kecil di halaman rumah mereka. Angkatan Laut Kerajaan juga memperketat blokade laut, berusaha mencegah Jerman memindahkan pasukan dalam jumlah besar melintasi Selat Inggris. Namun di balik semua persiapan itu, kenyataan pahit tetap menghantui. Inggris berdiri sendirian. Tidak ada sekutu Eropa yang tersisa. Dari Lisbon hingga Moskow, daratan benua berada di bawah kendali atau ancaman Jerman. Untuk pertama kalinya, nasib Eropa bergantung pada satu negara yang tengah berjuang mempertahankan dirinya sendiri. Tahun 1940 menjadi ujian eksistensial bagi Inggris. Tetapi keberanian nasional dipadukan dengan kepemimpinan Churchill mencegah negara itu runtuh pada saat-saat paling berbahaya. Churchill tidak hanya menjadi pemimpin pemerintahan, tetapi juga simbol perlawanan, seseorang yang mampu mewakili keberanian jutaan orang yang menolak tunduk pada tirani. Namun ujian terbesar Inggris belum datang. Dalam beberapa bulan berikutnya, perang udara terbesar dalam sejarah akan menentukan apakah negara ini bisa bertahan atau jatuh seperti negara-negara lain di Eropa. Ketika rencana invasi Jerman mulai disiapkan pada musim panas tahun 1940, satu hal menjadi jelas bagi Hitler. Invasi hanya mungkin dilakukan jika Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, berhasil menghancurkan Royal Air Force. Selat Inggris bukanlah penghalang yang terlalu besar, tetapi membawa pasukan menyeberang tanpa perlindungan udara berarti bunuh diri. Karena itu, Luftwaffe mengalihkan seluruh kekuatannya ke Inggris, berharap satu serangan besar bisa meruntuhkan pertahanan udara negara itu. Pada tahap awal, strategi Jerman terlihat terukur, menyerang radar, lapangan udara, dan fasilitas RAF. Namun, tanpa disadari Jerman, Inggris memiliki keunggulan teknologi yang menjadi pembeda besar dalam perang udara. Sistem radar Chain Home. Radar ini memungkinkan Inggris mendeteksi pesawat Jerman dari jarak jauh dan mengarahkan skuadron RAF dengan efisien. Dalam buku The Most Dangerous Enemy karya sejarawan Stephen Bungai dijelaskan bagaimana radar dalam pertempuran Britania bukan sekadar alat deteksi, melainkan fondasi dari sebuah sistem komando dan kontrol terpadu. Sistem inilah yang memungkinkan RAF untuk mengerahkan skuadron tempurnya yang terbatas dengan efisiensi maksimal sehingga hampir selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk menghadapi serangan Luftwaffe. Keunggulan ini menjadi sangat penting karena RAF saat itu bukanlah kekuatan besar,
Sebagian besar pilotnya masih muda, bahkan ada yang belum berusia 20 tahun, dan jumlah pesawat mereka jauh lebih sedikit dari apa yang dimiliki Jerman. Namun ketahanan mental dan disiplin organisasi membuat armada kecil ini mampu menghadapi gelombang serangan Luftwaffe yang datang hampir setiap hari. Pertempuran udara terjadi di berbagai tempat, di atas Selat Inggris, di atas desa-desa terpencil, hingga di langit London. Rakyat menyaksikan pertempuran itu secara langsung, mendengar suara mesin Rolls-Royce Merlin yang meraung mengejar pesawat pengebom Jerman. Setiap hari menjadi pertarungan ketahanan. RAF berusaha mempertahankan langit, sementara Luftwaffe semakin frustrasi karena serangan mereka tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Ketika serangan ke lapangan udara gagal melumpuhkan RAF, Jerman mengubah taktik. Pada September tahun 1940 dimulailah The Blitz, kampanye pemboman besar-besaran terhadap kota-kota Inggris. London dibombardir setiap malam, Liverpool, Birmingham, dan Coventry mengalami kehancuran besar. Kota-kota itu terbakar, ribuan orang tewas, dan jutaan lainnya kehilangan rumah. Namun alih-alih melemahkan semangat masyarakat, serangan itu justru memperkuat tekad mereka. Sirene udara malam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi warga tetap bekerja, tetap berproduksi, dan tetap hidup. Kesalahan Jerman berpindah fokus dari target militer ke kota-kota sipil memberikan waktu bagi RAF untuk memulihkan kekuatannya. Lapangan udara diperbaiki, pesawat-pesawat baru dikirim, dan pilot-pilot muda terus bergabung menggantikan mereka yang gugur. Menjelang Oktober tahun 1940, Luftwaffe sudah tidak mampu mempertahankan intensitas serangan mereka. Kehilangan pesawat dan pilot yang tinggi tidak bisa digantikan secepat Inggris memperbaiki pertahanannya. Pada akhirnya, Jerman menunda operasi Sea Lion tanpa menentukan tanggal baru, tanda jelas bahwa invasi dibatalkan. Untuk pertama kalinya di Eropa, mesin perang Hitler dihentikan. Inggris bertahan, bukan dengan jumlah yang besar, tetapi dengan teknologi, organisasi, dan tekad yang tidak bisa dipatahkan. Namun perang masih panjang. Begitu langit relatif aman, pertempuran beralih ke medan lain, Laut Atlantik, tempat Inggris harus mempertahankan jalur hidupnya dari ancaman baru yang tak kalah mematikan. Setelah bertahan dari gempuran udara Luftwaffe, Inggris menghadapi ancaman yang tidak kalah mematikan dan jauh lebih sunyi. Ancaman itu datang dari dasar Laut Atlantik, dari armada kapal selam Jerman yang dikenal sebagai U-boat. Bagi Inggris, yang hidup sebagai negara pulau dan bergantung pada impor makanan, bahan bakar, serta amunisi, pertempuran di lautan ini bukan sekadar perang sampingan. Ini adalah perang untuk tetap hidup. U-boat beroperasi dengan taktik Wolfpack atau kawanan serigala, kelompok kapal selam yang menyerang konvoi Inggris pada malam hari. Setiap kapal dagang yang tenggelam berarti berkurangnya suplai vital yang tidak bisa digantikan. Pada puncak serangan Jerman, kapal-kapal tangki dan kargo Inggris tenggelam lebih cepat daripada kemampuan industri mereka untuk membangunnya kembali. Di banyak kota, masyarakat mulai merasakan kekurangan pangan. Pemerintah menerapkan sistem ransum yang ketat, sementara media memperingatkan bahwa jika jalur Atlantik terputus, Inggris bisa kelaparan dalam hitungan bulan. Untuk melawan ancaman ini, Inggris membentuk sistem konvoi, kumpulan kapal dagang yang berlayar bersama dan dikawal oleh kapal perusak, korvet, dan kapal pengawal lainnya. Konvoi memberikan perlindungan, tetapi mereka juga bergerak lambat, membuat perjalanan menjadi lebih panjang dan lebih berbahaya. Di titik tertentu, banyak pelaut sipil mengakui bahwa ketakutan menghadapi torpedo U-boat lebih besar daripada ketakutan menghadapi bom udara di kota. Situasi mulai sedikit berubah pada tahun 1941 ketika Amerika Serikat, meskipun belum masuk secara resmi ke dalam perang, memberikan dukungan penting melalui program Lend-Lease. Program ini menyediakan kapal, senjata, dan logistik untuk membantu Inggris tetap bertahan.
Kapal-kapal pengawal Amerika mulai mengamankan bagian barat Atlantik, memperluas jangkauan perlindungan sekutu, dan mempersempit area operasi U-boat. Meskipun hubungan kedua negara belum sepenuhnya diikat oleh aliansi militer, kerjasama ini mulai membentuk fondasi kekuatan sekutu di lautan. Namun perubahan terbesar datang dari kemajuan teknologi. Inggris berhasil mengembangkan sonar yang lebih efektif, memungkinkan kapal-kapal pengawal mendeteksi kapal selam dari jarak yang lebih jauh. Bersamaan dengan itu, pesawat patroli jarak jauh menutup Mid-Atlantic Gap, wilayah luas yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh pesawat dan menjadi tempat favorit U-boat untuk menyerang. Penambahan pesawat ini mengubah pertempuran secara drastis. Kapal selam Jerman kini tidak bisa lagi beroperasi tanpa risiko besar. Di balik layar, intelijen Inggris juga memainkan peran penting dengan memecahkan kode komunikasi Jerman yang disandikan melalui mesin Enigma. Dengan pengetahuan ini, sekutu seringkali mengetahui rute pergerakan U-boat sebelum mereka menyerang. Meskipun informasi ini sangat sensitif dan tidak boleh disalahgunakan secara terbuka, intelijen tersebut memberi keuntungan strategis yang perlahan mengubah jalannya perang. Pada pertengahan tahun 1943, Battle of the Atlantic mencapai titik balik. Kerugian Jerman meningkat tajam, sementara konvoi Inggris tiba dengan aman dalam jumlah yang jauh lebih besar. Hitler terpaksa memerintahkan penarikan banyak U-boat dari Atlantik karena kerugian mereka terlalu besar dan tidak lagi sebanding dengan hasil yang diperoleh. Setelah hampir 3 tahun pertempuran sengit yang sunyi di bawah ombak, Inggris akhirnya dapat bernapas lega. Jalur suplai kembali stabil. Ekonomi tetap berjalan, dan industri perang bisa beroperasi tanpa gangguan besar. Kemenangan di Atlantik menjadi salah satu faktor penentu kelangsungan hidup Inggris. Tanpa kemenangan itu, semua kemenangan berikutnya tidak akan pernah terjadi. Pada saat yang sama, dunia memasuki babak perang global yang lebih luas, dengan front baru yang terbuka di Eropa Timur dan Asia Pasifik. Pada awal tahun 1941, Inggris masih berada dalam posisi yang berbahaya. Mereka berhasil bertahan dari invasi, memenangkan pertempuran udara dalam Battle of Britain, dan menjaga suplai melalui Atlantik. Namun Jerman masih menguasai hampir seluruh Eropa, dan Inggris tetap menjadi satu-satunya negara besar yang secara terbuka melawan Hitler. Kondisi ini berubah secara drastis pada Juni 1941 ketika Hitler mengambil langkah yang mengguncang dunia. Ia meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah terhadap Uni Soviet. Hitler meyakini bahwa menyerang Soviet akan menghancurkan musuh ideologisnya dan memutus potensi aliansi antara Moskow dan London. Tetapi keputusan itu justru menjadi hadiah strategis terbesar bagi Inggris. Stalin terpaksa masuk perang, dan meski kedua negara ini saling curiga selama bertahun-tahun, Inggris tidak ragu menyatakan dukungan bagi Uni Soviet. Churchill bahkan mengatakan bahwa ia akan mendukung siapapun yang melawan Hitler, sekalipun itu berarti bekerja sama dengan negara komunis yang selama ini ia tentang. Kerjasama ini bukan tanpa ketegangan. Inggris tahu bahwa Soviet pernah menandatangani fakta dengan Jerman pada tahun 1939. Di sisi lain, Soviet juga curiga bahwa Inggris sengaja membiarkan mereka menanggung beban perang di timur. Tetapi di atas semua kecurigaan itu, ada kepentingan yang jauh lebih besar, menghentikan ekspansi Jerman. Sejak saat itu, perang bukan lagi urusan Inggris seorang diri. Front Timur mulai menyerap sebagian besar kekuatan militer Jerman, mengurangi tekanan terhadap Inggris secara perlahan. Namun perubahan terbesar terjadi pada akhir tahun, ketika Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941. Serangan mendadak ini membuat Amerika, yang sebelumnya hanya membantu melalui Lend-Lease, kini masuk secara penuh dalam Perang Dunia II. Bagi Inggris, masuknya Amerika adalah titik balik strategis. Selain kekuatan industri yang sangat besar, Amerika memiliki kemampuan militer yang bisa mengubah keseimbangan dalam waktu relatif singkat. Masuknya Amerika juga memperluas skala perang Inggris.
Kini mereka tidak hanya berperang di Eropa dan Atlantik, tetapi juga di Asia. Koloni Inggris seperti Hong Kong, Malaya, dan Singapura berada dalam posisi yang sangat rentan menghadapi ekspansi Jepang. Inggris terpaksa membagi perhatian mereka antara ancaman Jerman di barat dan ancaman Jepang di timur, menciptakan tekanan baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Di tengah perubahan geopolitik besar ini, Churchill melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Franklin D. Roosevelt. Pertemuan itu melahirkan fondasi aliansi Anglo-Amerika, kerjasama politik, ekonomi, dan militer yang akan menjadi inti koalisi sekutu. Diskusi mereka tidak hanya membahas strategi jangka pendek, tetapi juga visi memenangkan perang secara total dan menciptakan tatanan dunia pasca perang. Dengan Uni Soviet yang bertempur di timur dan Amerika Serikat yang kini menjadi sekutu penuh, beban Inggris akhirnya terbagi. Perang yang awalnya terasa sebagai perjuangan nasional kini resmi berubah menjadi perang global yang melibatkan 3 kekuatan besar. Namun meskipun tekanan berkurang di satu sisi, perjuangan Inggris tidak berhenti. Di Afrika Utara, pasukan mereka terlibat dalam kampanye panjang dan brutal melawan pasukan Jerman yang dipimpin salah satu komandan paling berbahaya pada era itu. Afrika Utara menjadi salah satu medan perang paling menentukan, sekaligus salah satu yang paling melelahkan bagi Inggris. Wilayah yang tampak kosong di peta berubah menjadi arena pertarungan panjang antara Inggris dan Jerman untuk menguasai Laut Tengah, minyak Timur Tengah, dan rute suplai vital ke India. Disinilah Inggris menghadapi lawan yang sangat berbahaya. Erwin Rommel, sang Desert Fox, komandan Afrika Korps Jerman yang terkenal karena kecepatan dan kecerdikan taktisnya. Pada tahun-tahun awal, Inggris mengalami serangkaian kekalahan yang memukul moral pasukan. Rommel memanfaatkan mobilitas tank dan penguasaan manuver gurun untuk mengalahkan pasukan Inggris berkali-kali. Pertahanan Inggris yang rapuh di Libya dan Mesir membuat posisi mereka semakin genting. Banyak tentara mengakui bahwa bertempur melawan Rommel seperti berhadapan dengan musuh yang selalu satu langkah di depan, selalu tahu kapan harus menyerang, kapan harus menghilang, dan kapan harus memukul balik. Namun dari garis depan yang terus mundur ini, muncul sebuah titik terang, Tobruk. Kota pelabuhan kecil di Libya ini dikepung selama lebih dari 8 bulan, tetapi pasukan Inggris dan persemakmuran, khususnya dari Australia, menolak menyerah. Pertahanan Tobruk menjadi simbol ketahanan Inggris, sekaligus bukti bahwa Rommel tidak selalu tak terkalahkan. Walaupun pada akhirnya kota itu jatuh, perlawanan panjang tersebut memberi Inggris waktu berharga untuk memperbaiki posisi dan menata ulang strategi. Pada tahun 1942, Inggris menyadari bahwa mereka membutuhkan perubahan besar dalam kepemimpinan dan cara bertempur. Komando pasukan gurun barat diserahkan kepada Jenderal Bernard Montgomery. Monty bukan komandan yang flamboyan, tetapi ia memiliki kemampuan organisasi yang kuat. Ia menata ulang struktur pasukan, memperketat disiplin, dan membangun sistem rantai suplai yang lebih stabil. Ia juga memahami bahwa pertempuran gurun membutuhkan kesabaran dan koordinasi, bukan sekadar keberanian. Puncaknya terjadi pada Oktober tahun 1942 dalam pertempuran El Alamein. Di sini, untuk pertama kalinya dalam perang, Inggris berhasil mengalahkan pasukan utama Jerman dalam pertempuran darat yang besar. Serangan Montgomery dilakukan dengan persiapan matang. Artileri besar menghantam posisi musuh, jalur ranjau dibuka dengan cermat, dan serangan tank dilakukan dengan pola terkoordinasi. Kemenangan di El Alamein tidak hanya signifikan secara militer, tetapi juga sangat penting secara psikologis. Inilah momen ketika dunia melihat bahwa Wehrmacht bukanlah mesin perang yang tidak bisa dihentikan. Kemenangan ini membuka jalan bagi Operasi Torch pada November tahun 1942 ketika Amerika Serikat bergabung dalam kampanye Afrika dengan menyerbu Maroko dan Aljazair. Dengan sekutu menyerang dari barat dan Inggris menekan dari timur, posisi Jerman Italia semakin terjepit. Pertempuran terakhir berlangsung di Tunisia.
Dan pada Mei tahun 1943, seluruh Afrika Utara berada di tangan sekutu. Lebih dari 250.000 tentara Jerman dan Italia menyerah, menjadi salah satu kekalahan terbesar mereka hingga saat itu. Bagi Inggris, kampanye Afrika Utara adalah titik balik moral yang luar biasa. Setelah serangkaian kekalahan, mereka akhirnya meraih kemenangan besar yang meneguhkan kembali kepercayaan diri nasional. Afrika Utara menunjukkan bahwa dengan strategi tepat, koordinasi yang kuat, dan kepemimpinan baru, Inggris mampu mengalahkan pasukan terbaik Jerman dalam pertempuran terbuka. Dengan Afrika yang kini aman, Inggris mengalihkan perhatian ke medan lain yang tidak kalah berbahaya, Asia, tempat kekuatan Jepang sedang mengancam wilayah-wilayah vital Imperium Inggris. Bagi Inggris, perang di Asia dimulai dengan rangkaian kekalahan yang mengejutkan dan memalukan. Selama puluhan tahun, kekuatan kolonial Inggris dianggap tidak tertandingi di Asia Tenggara. Namun citra itu runtuh hanya dalam hitungan minggu setelah Jepang memasuki perang pada Desember 1941. Serangan kilat Jepang yang terkoordinasi menghancurkan pertahanan Inggris di Hong Kong, Malaya, dan akhirnya Singapura, benteng utama Inggris di Asia. Jatuhnya Singapura pada Februari 1942 bukan hanya bencana militer, tetapi juga simbol keruntuhan kepercayaan terhadap kekuatan Imperium Inggris. Bahkan Perdana Menteri Churchill menyebutnya sebagai bencana terburuk dan paling memalukan dalam sejarah militer Inggris. Dalam bukunya Forgotten Armies, sejarawan Christopher Bailey dan Tim Harper menggambarkan bagaimana pertahanan Inggris di Asia dipenuhi rasa percaya diri yang berlebihan. Mereka meremehkan kemampuan tempur Jepang, mengabaikan kebutuhan peralatan tropis, dan tidak mempersiapkan pasukan untuk pertempuran di hutan. Jepang memanfaatkan semua kelemahan itu dengan serangan cepat, mobilitas tinggi, dan strategi yang tidak terduga oleh perencana militer Inggris. Setelah kekalahan tersebut, Jepang menguasai sebagian besar wilayah kekuasaan Inggris di Asia Tenggara. Dari Burma hingga Malaya, pasukan Inggris dipaksa mundur ribuan kilometer dalam kondisi yang sangat berat. Mereka tidak hanya melawan tentara Jepang, tetapi juga iklim tropis, penyakit, dan keterbatasan logistik. Pada titik ini, tampak seolah-olah kekuatan kolonial Inggris di Asia akan runtuh total. Namun keadaan mulai berubah pada tahun 1943. Burma menjadi pusat pertempuran baru, dan Inggris mulai membangun kembali kekuatannya dengan dukungan pasukan India, Afrika, dan pasukan Cina yang dipimpin Chiang Kai-shek. Kampanye Burma berbeda dari perang di Eropa. Medannya hutan lebat, pegunungan, dan sungai besar. Pertempuran jarak dekat sering terjadi dan suplai logistik harus dijatuhkan dari udara. Dalam kondisi ekstrem ini, unit khusus Inggris yang dikenal sebagai Chindits beroperasi jauh di belakang garis Jepang. Di bawah kepemimpinan Orde Winged, Chindits menggunakan taktik gerilya, sabotase jalur kereta, dan serangan kejutan yang melemahkan rantai suplai Jepang. Meskipun kontroversial dan penuh risiko, operasi mereka menunjukkan bahwa Jepang tidak lagi menguasai medan secara absolut. Seiring berjalannya waktu, Jepang mulai kehilangan inisiatif. Amerika Serikat mendorong Jepang mundur di Pasifik, sementara Inggris dan sekutunya menekan dari darat di Burma. Pada tahun 1944 hingga 1945, Inggris memenangkan pertempuran besar seperti Imphal dan Kohima, dua titik balik penting yang mendorong Jepang ke jalur kekalahan. Serangan balik ini membuka jalan bagi pembebasan Burma dan pemulihan posisi Inggris di Asia Tenggara. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada Agustus 1945, Inggris berhasil menutup babak perang Asia dengan kemenangan. Tetapi kemenangan itu tidak menghapus kenyataan pahit bahwa kekalahan awal mereka telah mengguncang fondasi politik dan moral Imperium Inggris. Meski awalnya dipermalukan, Inggris bangkit kembali dan membuktikan bahwa Jepang bisa dikalahkan, bahkan di medan perang yang paling sulit sekalipun. Kini, dengan Asia mulai terkendali, Inggris mengalihkan fokusnya kembali ke Eropa menuju persiapan invasi terbesar dalam sejarah manusia.
Pada awal 1944, Inggris berubah dari negara yang dulu hampir runtuh menjadi pusat komando global untuk operasi militer terbesar dalam sejarah modern. Setelah bertahun-tahun bertahan dan melawan di berbagai front, akhirnya datang kesempatan untuk mengambil inisiatif, membebaskan Eropa dari cengkeraman pendudukan Jerman. Dan untuk tujuan itu, Inggris menjadi pangkalan utama seluruh kekuatan sekutu. Sejak tahun 1943, Churchill, Roosevelt, dan Stalin telah bertemu dalam konferensi Teheran untuk membahas masa depan perang. Dalam pertemuan tersebut, ketiga pemimpin besar menyetujui rencana pembukaan front barat melalui invasi besar-besaran ke Prancis. Sebagai negara terdekat dari pantai Prancis, Inggris otomatis memikul peran terbesar dalam persiapan logistik. Sebagian besar pasukan, kapal, pesawat, dan gudang suplai ditempatkan di selatan Inggris yang dalam waktu singkat berubah menjadi kamp militer raksasa. Skala persiapannya sangat luar biasa. Pelabuhan-pelabuhan penuh dengan kapal pendarat, kapal perang, dan kapal logistik. Jalanan dipadati tank, truk, dan ribuan kendaraan militer lain yang bergerak tanpa henti. Ribuan pasukan sekutu mulai dari Inggris, Amerika, Kanada, dan negara-negara lain berlatih siang malam di pantai dan ladang Inggris untuk menyempurnakan operasi yang sangat rumit ini. Setiap detail diperhitungkan, mulai dari kondisi pasang surut, medan pantai, hingga kekuatan angin yang dapat mempengaruhi penurunan pasukan. Di balik persiapan fisik, ada operasi intelijen yang sama pentingnya. Untuk mengelabui Jerman mengenai lokasi invasi, sekutu melancarkan Operation Fortitude, sebuah kampanye pengalihan besar-besaran. Mereka menciptakan pasukan palsu yang terlihat nyata dari udara, lengkap dengan tank karet, pangkalan tiruan, dan transmisi radio palsu. Semua ini dirancang agar Jerman percaya bahwa invasi akan terjadi di Pas de Calais, bukan di Normandia. Keberhasilan operasi intelijen inilah yang menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam keberhasilan D-Day. Di garis komando, Jenderal Dwight D. Eisenhower diangkat sebagai Supreme Allied Commander, pemimpin tertinggi operasi. Sementara itu, Jenderal Bernard Montgomery memimpin pasukan darat sekutu untuk mengordinasikan pasukan yang akan mendarat di pantai. Keduanya harus bekerja sama dalam tekanan besar, menyatukan doktrin militer dari berbagai negara sekutu yang memiliki budaya, strategi, dan cara bertempur yang berbeda. Tantangannya bukan hanya mengoordinasikan unit tempur, tetapi memastikan semua pasukan memahami peran mereka dalam operasi yang sangat kompleks. Namun ketika sekutu mempersiapkan invasi terbesar dalam sejarah, Inggris masih harus menghadapi serangan Jerman terakhir. Pada tahun 1944, Jerman meluncurkan senjata baru, V1 dan V2, rudal terbang yang menghantam London dan wilayah selatan Inggris. Serangan ini menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa, tetapi tidak memengaruhi semangat publik. Justru serangan itu memperkuat keyakinan bahwa satu-satunya cara mengakhirinya adalah dengan mengalahkan Jerman sepenuhnya. Tahun 1944 menunjukkan transformasi penuh Inggris. Dari negara yang bertahan hidup menjadi negara yang memimpin serangan balik global. Semua persiapan, semua koordinasi, dan semua pengorbanan kini mengarah pada satu momen yang akan mengubah jalannya perang. Pada dini hari tanggal 6 Juni 1944, langit di atas Selat Inggris dipenuhi ribuan pesawat transport, pengebom, dan pesawat tempur. Di bawahnya, armada kapal terbesar yang pernah dikumpulkan manusia bergerak perlahan menuju pantai Normandia. Inilah momen yang telah disiapkan selama bertahun-tahun. Operasi Overlord, serangan amfibi terbesar dalam sejarah militer dunia. Bagi Inggris, yang beberapa tahun sebelumnya hampir terhapus dari peta Eropa, hari ini menjadi pembuktian bahwa mereka telah bangkit dan siap membebaskan benua. Inggris memegang peran besar dalam operasi ini. Dari 5 pantai utama pendaratan, Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, pasukan Inggris bertanggung jawab atas pantai Gold dan Sword, sementara pasukan Kanada ditugaskan di Juno. Ketiga pantai ini berada di sektor timur Normandia.
di mana keberhasilan menjadi sangat penting untuk mempercepat penyatuan seluruh garis depan sekutu. Pantai-pantai ini juga lebih dekat dengan Caen, kota strategis yang menjadi kunci untuk membuka jalan menuju Prancis bagian tengah. Angkatan Laut Inggris memainkan peran vital dalam operasi ini. Kapal-kapal perang mereka membombardir posisi pertahanan Jerman di pesisir, memberikan perlindungan kepada pasukan yang mendekat. Sementara itu, Angkatan Udara Inggris menyediakan dukungan langsung dengan menyerang jalur komunikasi, baterai artileri, dan posisi musuh jauh sebelum pasukan darat mendekat. Upaya ini sangat penting untuk melemahkan pertahanan Jerman yang telah dipersiapkan selama lebih dari 2 tahun. Pendaratan di pantai-pantai Inggris-Kanada menghadapi perlawanan sengit, tetapi tidak sebrutal yang terjadi di Omaha. Di Pantai Gold, pasukan Inggris berhasil menembus garis pertahanan Jerman dan maju ke pedalaman lebih cepat dari yang diperkirakan. Di Pantai Juno, pasukan Kanada menghadapi tembakan senjata artileri dan senjata mesin yang intens, namun mereka tetap maju dan berhasil mencapai target-target yang ditetapkan. Di Pantai Sword, pasukan Inggris menghadapi kombinasi pertahanan kuat dan serangan tank Jerman, namun mereka tetap bertahan dan mengambil posisi yang diperlukan untuk menyatukan garis depan. Meskipun pendaratan berhasil, tantangan sebenarnya baru dimulai. Jerman mempertahankan Caen dengan kekuatan besar, membuat pertempuran di kota tersebut menjadi salah satu yang paling keras dalam kampanye Normandia. Inggris dan Kanada bertempur selama berminggu-minggu untuk merebut kota itu, dan pertempuran ini menahan sebagian besar pasukan Jerman, memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk menembus bagian barat Normandia. Tanpa tekanan Inggris-Kanada di Caen, terobosan Amerika di bagian barat Normandia kemungkinan besar akan jauh lebih sulit. Akhirnya, pada akhir Juli, garis pertahanan Jerman mulai runtuh. Sekutu berhasil menembus Normandia dan melaju ke seluruh Prancis. Dalam beberapa minggu, Paris dibebaskan dan Jerman terpaksa mundur di semua front. D-Day menjadi titik balik besar. Momentum perang berpindah ke tangan sekutu secara permanen. Setelah bertahun-tahun bertahan, kini Inggris dan sekutunya berada dalam posisi menyerang, memukul mundur Jerman dari tanah yang pernah mereka kuasai dengan begitu cepat. D-Day mempercepat runtuhnya Reich Ketiga dan membuka jalan lebar bagi pembebasan Eropa Barat. Namun peperangan belum selesai. Pasukan Jerman masih mencoba perlawanan terakhir yang berbahaya, berharap dapat mengubah jalannya perang pada detik-detik akhir. Menjelang akhir tahun 1944, banyak pihak yakin bahwa kekalahan Jerman tinggal menunggu waktu, namun Hitler masih memiliki satu serangan besar yang tersisa. Pada Desember 1944, pasukan Jerman melancarkan serangan balasan di Ardennes yang kemudian dikenal sebagai Battle of the Bulge. Serangan ini mengejutkan sekutu dan sempat memecah garis pertahanan mereka. Bagi Inggris, ini menjadi pengingat bahwa perang belum selesai dan Jerman masih berbahaya meski berada di ambang kekalahan. Sekutu merespons dengan cepat. Pasukan Amerika memikul beban terbesar dalam pertempuran ini, sementara Inggris dan Kanada menahan di bagian utara dan memastikan Jerman tidak memperluas celah yang telah mereka buka. Pertempuran berlangsung dalam kondisi musim dingin yang brutal. Namun pada Januari 1945, serangan tersebut akhirnya dipatahkan. Kekuatan Jerman kini terkuras habis dan sekutu kembali bergerak maju. Pada awal 1945, Inggris bersama pasukan Kanada dan Amerika menekan Jerman dari barat. Mereka melintasi Sungai Rhine, merebut kota demi kota, dan menghancurkan pertahanan yang semakin rapuh. Sementara itu, Uni Soviet bergerak dari timur dengan kekuatan besar mendekati Berlin dari arah lain. Dua kekuatan raksasa ini, yang dulu dipisahkan oleh kecurigaan dan ideologi, kini bertemu di tengah Eropa dengan tujuan yang sama, mengakhiri perang. Pada April 1945, pertahanan Berlin runtuh total. Pasukan Soviet menembus ibu kota Jerman, dan pada 30 April, Adolf Hitler bunuh diri di bunker bawah tanahnya. Dalam beberapa hari, sisa-sisa kepemimpinan Nazi menyerah satu persatu.
Pada 8 Mei 1945, Jerman menandatangani kapitulasi tanpa syarat, hari yang kini dikenang sebagai Victory in Europe Day atau VE Day. Di Inggris, suasana yang selama 6 tahun dipenuhi ketakutan dan kesedihan berubah menjadi euforia. Jalan-jalan di London, Birmingham, Manchester, dan kota lainnya dipenuhi orang-orang yang merayakan akhir perang di Eropa. Gereja membunyikan loncengnya, sementara ribuan warga berkumpul di depan istana Buckingham menyambut keluarga kerajaan dan Winston Churchill. Bagi mereka, ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi akhir dari mimpi buruk yang telah mencengkeram Eropa sejak 1939. Meski perang di Eropa telah berakhir, Inggris belum sepenuhnya bisa bernapas lega. Perhatian mereka segera berpindah ke Asia, di mana Jepang masih bertahan. Inggris memainkan peran dalam operasi-operasi pembebasan Asia Tenggara, tetapi kemenangan final baru datang setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada Agustus 1945, Jepang menyerah, menandai berakhirnya Perang Dunia II secara keseluruhan. Setelah penderitaan panjang dan pengorbanan yang luar biasa, Inggris muncul sebagai salah satu pemenang perang dan sebagai pemimpin dalam membentuk tatanan dunia pasca perang. Dari negara yang hampir runtuh pada tahun 1940, Inggris kini berdiri di antara kekuatan besar yang menentukan masa depan Eropa. Ketika Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, Inggris berdiri sebagai salah satu pemenang besar. Namun kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Kota-kota telah hancur, jutaan keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, dan perekonomian negara berada di ambang kehancuran. Inggris bukan lagi kekuatan global yang tak tersentuh. Perang telah mengubahnya secara mendasar, baik dari dalam maupun dari luar. Di Eropa, perang membuka jalan bagi tatanan baru. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua superpower yang mendominasi politik dunia. Inggris, meski tetap berpengaruh, harus menerima bahwa dunia yang mereka pimpin pada era kekaisaran tidak akan kembali seperti dulu. Koloni-koloni yang selama puluhan tahun berada di bawah kendali London mulai menuntut kemerdekaan. Gelombang dekolonisasi menjadi salah satu konsekuensi langsung dari melemahnya kekuatan ekonomi dan militer Inggris. Namun warisan perang tidak hanya terlihat pada merosotnya kekuasaan Inggris di tingkat global. Di dalam negeri, pengalaman bertahan hidup di masa-masa paling gelap justru memicu perubahan sosial yang mendalam. Rakyat yang telah berkorban begitu besar menuntut kehidupan yang lebih adil setelah perang usai. Dari tuntutan inilah lahir reformasi besar, termasuk pendirian Layanan Kesehatan Nasional atau NHS dan terbentuknya negara kesejahteraan modern. Pada akhirnya, perang memaksa Inggris menata ulang cara negara memperlakukan dan melindungi warganya. Inggris juga keluar dari perang dengan identitas baru. Mereka bukan lagi negara yang hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lampau. Mereka menjadi bangsa yang pernah berdiri sendirian melawan ancaman terbesar di abad ke-20, lalu bangkit kembali dengan kerjasama, ketahanan, dan keberanian. Peran itulah bertahan ketika yang lain tumbang menjadi bagian penting dari memori kolektif Inggris hingga hari ini. Namun warisan terbesar perang bukan hanya untuk Inggris, tetapi juga untuk dunia. Perang itu menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian, betapa cepatnya ideologi ekstrem menghancurkan tatanan global, dan betapa besar harga yang harus dibayar manusia ketika diplomasi gagal. Pelajaran itu tetap relevan hingga kini dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan. Pada akhirnya, kisah Inggris dalam Perang Dunia II bukan hanya tentang kemenangan di medan perang. Ini adalah kisah tentang keteguhan bangsa, tekanan sejarah, dan pilihan-pilihan sulit yang menentukan arah dunia modern. Karena sejarah tidak selalu ditentukan oleh kekuatan terbesar, tetapi oleh mereka yang memilih untuk tetap berdiri ketika segalanya tampak runtuh.